Sebenarnya buku-buku lo ini tuh ada juga curahan hati dari sisi gelap di dalam diri lo nggak Eee, sih? pastilah Hmm. pastilah. Gue tuh memperumpamakan buku itu gue di atas jam 1 pagi. Oh. Jadi kalau lo ketemu gue di 1 siang, lo nggak akan ketemu gue yang di sini. Tapi teman-teman gue yang suka ngobrol di atas jam 12, ya akan ketemu part ini. Tapi kalau yang gue pelajarin di luar, kenapa penulis bisa hidup, IP-nya yang jalan. Tidak sekedar mengharapkan royalti buku, karena nggak besar. Minat baca juga nggak tinggi. Di saat ada tuntutan kita pergi, karena kalau udah ada stres ya di sana itu pekerjaan. Ya, udah Kalau udah push, masuk ke fase karir itu udah nggak fun gitu. Saya kembali hari ini, bukan untuk memperbaiki, bukan juga mau mengubah nasib. Sekadar memastikan hati ini sudah berani hadapi gelap demi terang esok hari. Saya gali dan baca kembali, bukan dikubur lalu pergi. Tapi mulai hari ini saya hadapi. Marcella EP ya, siapa nggak kenal dia? Siapa? Bukan nggak pakai i ya, Marcelli. Nah, Terima Cel. kasih banyak, Re, udah diundang, Sama-sama. Asumsi juga udah undang ke acara ini. Makasih ya udah balik lagi. Waktu itu kan pernah sama siapa waktu itu ya wawancaranya, masih inget nggak? Iya, Siapa? waktu itu yang pas pandemi kan. Iya, di mana? Sama di bukunya juga udah ada tanda tangannya, juga inget banget hari Rabu kita ketemu waktu itu kan. Wetonnya apa? Pon Enggak lagi? inget Oke. itunya. Cel, daripada Re. daripada Anda datang ke sini gitu ya, kayak kan sastra-sastra gitu. Apa kabar, Cel? Alhamdulillah Nah, biar baik. formalitas dulu. Oke. Alhamdulillah baik. Nah, ini kan karya lo ini fenomenal banget ya. Buku keberapa ini? Ketiga Ayo, ya. 3 kan? Buku ketiga. Nah, udah laku berapa sih sampai sekarang? Itu kan keluarga gue ya yang beli sebagian Sampai besarnya. baca bayaran. Sama baca bayaran. Lumayan lah, udah lumayan. Sampai hari ini tuh 6 juta. Enggak lah. Enggak, Berapa? lumayan lah 300.000 lebih ya? Yang untuk gua buku lumayan riset lah. tuh kayaknya 300.000 udah mau Nanti lo 400.000. hitung-hitungin harta Nah, gue. iya. 300.000 Biar nanti ditonton dikali sama berapa Dirjen Pajak. persen. Lumayan lah, Re, lumayan banget untuk buku sebenarnya. Dan Alhamdulillah. sebenarnya kalau di Indonesia tuh best seller aja tuh 3.000 buku kalau nggak salah. Oke. 5.000 buku. Apa Berarti lo 15.000? Gue salah semua tadi. Gue alhamdulillah Nggak best apa-apa. seller, alhamdulillahnya itu. Lebih dari 15.000 ya udah ya? Alhamdulillah. Nah, berarti 100.000. Memastikan lagi. Agak nge-push ya, Iya, bener. apa zodiaknya? Gemini. Oh, oke. Bener nggak? Oke, nah jadi kan buku lo ini juga udah difilmin kan sama Visinema Ya. Pictures. Lo puas nggak sebenarnya sama hasil dari filmnya itu? Sebenarnya, Re, gue tuh nggak ada ekspektasi. Karena di mana-mana kita baca buku, nonton filmnya, banyaknya pasti orang kecewa kan sama filmnya. Karena kan buku tuh bisa Media menjelaskan berbeda. secara detail, sedangkan di film hanya durasinya 2 jam. Tapi pas di buku ini sebenarnya ekspektasi gue tuh nggak ada. Bahkan difilmin aja tuh nggak secepat itu sebenarnya. Ini kan rilis 2018, 2019. 2019 Difilmin ya? 2020 rilisnya. Iya, rilisnya Januari. 2020. Itu waktunya cepet banget, jadi nggak ada ekspektasi. Cuma ternyata karena kita garapnya tuh cukup panjang, kita tuh ngambil mentabulasi cerita teman-teman yang di Instagram. Jadi waktu itu gue suka buka cerita di story. Lu curhat ya waktu itu, lu ada masalah apa? Waktu itu gue keluarga sama nggak bisa masak air. Iya, yang waktu itu lo curhat juga. Terus Nah, lo itu kan jawab, ya udah beli aja airnya gitu. Iya benar. Terus lu kan? malah balas, masak air biar apa? Bang Opi. Iya. Ya. Nah, yang cerita-cerita itu ditabulasi. Jadi ada ribuan cerita yang itu akhirnya dapatlah keyword jadi film. Kenapa gue puasnya? Karena itu tuh melibatkan banyak orang di baliknya. Jadi cerita itu tuh nggak cuma tentang gue, nggak cuma dari buku jadi sesuai ekspektasi selesai, enggak. Jadi ekspektasinya nggak ada, tapi karena itu kena ke banyak orang dan relate dan relevan ke lebih banyak orang, itu jadi lebih happy-nya di situ. Tapi lo ini kan Visinema ngide nih, di-expand nih universe-nya kan. Ada Kale, ada Dinda gitu kan. Oke. Kale sayur. Itu lo seneng gak sama ide untuk nge-expand universe-nya ke NKCTHI oleh NKRI? Harga mati. Pasti lah, Re, karena
harapan kalau kita sebagai pembuat karya, Mhm. harapannya pasti karyanya nggak cuma rilis meledak selesai. Yes. Pinginnya nafasnya panjang. Pingin lah kita jadi kayak siapa misalkan Doraemon Iya. atau Mickey Mouse yang orangnya Disney. sudah meninggal tapi karyanya masih ada. Pasti itu salah satu harapan besar gue dan yang dilakukan Visinema itu salah satu obrolan panjang kita gimana caranya supaya satu IP, kita nyebutnya satu IP atau satu brand ini umurnya panjang. Betul. Cara supaya umurnya panjang nafasnya harus ada terus kan, Betul. seenggaknya mengingatkan orang. Jadi pastinya happy karena kalau gue sendiri tuh nggak mampu, mungkin tim kita, perusahaan gue nggak mampu untuk kerjain semuanya sendiri. Saat kolaborasi ini kan jadinya jadi happy lah ketemu kolaborator yang punya visi misi sama-sama pingin ngembangin IP lokal dan mau develop itu dengan serius juga. Akhirnya jadi kali ada Story of Dinda. Nah itu ada juga kan Betul. spin-off-nya kita Yes. nyebutnya. Nah nantinya akan ada lagi lah turunan-turunan dari karakter-karakter ini yang semoga harapannya ini bukan karya yang 2 tahun selesai. Amin. 10, 20, 30 tahun Sampai lo lagi. nenek-nenek, Iya sampai lo cucu. semoga kita masih ada ya maksudnya. Amin panjang umur ya. Takut ya mulai gelap ya bercandanya ya. Semoga kita semua masih ada. Heeh. Ya itu karyanya masih ada gitu Amin. karena gue membangunnya dengan DNA, dengan pesan besar yang mungkin kalau dari kepala gue doang ya segitu doang. Saat di-expand sama kepala lain kan semoga manfaatnya bisa lebih besar. Terus ngomongin soal IP, tadi Iya. kalau ngomongin IP nyinggung-nyinggung Disney. Gue nggak nyinggung siapa-siapa loh. Tadi Mickey Mouse lo singgung. Itu kan ngomongin kreatornya juga kan banyak tuh kayak kreator-kreator yang dialih wahana kan Ciela. Diadaptasi Tapi bagus karyanya. nih udah ditata tinggalnya. Oke di ini ya bestseller Gramedia. Oke nah ini Iya. itu kan banyak yang ketika dialih wahana menjadi film. Let's say kayak Stanley, almarhum Stanley itu kan. Nah ya kita panjatin doa dulu Iya, kali ya. Al-Fatihah dulu. Nah jadi dia itu kan muncul jadi cameo di film-filmnya Marvel. Terus juga ada Stephenie Meyer-nya Twilight dia muncul juga di situ. Terus kalau di Indonesia ada Dewi Lestari dia jadi cameo-nya di Perahu Kertas. Kalau nggak ada sih Cel, Dian Kacetaya di filmnya jadi tukang sayur gitu misalnya. Kalau nggak jadi cameo nggak mau. Karena gue nggak kepikiran ke sana pertama. Terus niatnya tuh kenapa gue bikin buku? Karena gue pingin, gue lihat tuh karya buku tuh karya yang orang di baliknya tuh tidak terekspos dengan jelas gitu, bukan kayak aktor, aktris gitu yang muncul kan. Nah itu menurut gue ideal buat gue creator. Gue butuh media yang bisa berkarya atau mengekspresikan sisi lain gue tanpa orang perlu mengenal kehidupan pribadi gue. Nah tertutup. Itu menariknya menurut gue bikin karya buku dan saat harus muncul ke publik itu kan media lain lagi ya, bentuk lain lagi dan kayaknya bukan itu goalnya. Mungkin nanti suatu hari kalau gue udah butuh ya, aduh udah butuh banget nih gitu exposure, gue akan muncul. Jadi tapi sekarang Awan gantiin jadi bapaknya, oh iya benar. jadi bapaknya kan bisa. Dong. Nah bisa juga. Terus? Nah itu belum sampai situ karena target awalnya dari awal tuh gue bilang gue tuh pingin banget bikin karya yang karyanya lebih terkenal daripada kreatornya, daripada pembuatnya. Emang jadi sengaja gitu. Pingin banget. Jadi kayak punya dua kehidupan gitu loh. Banyak teman-teman yang misalnya dia public figure atau apa, dia kehilangan diri dia dalam artian kehidupan pribadi gue kok milik orang juga ya. Nah itu kan nggak gampang sebenarnya dijalin. Hebat orang-orang yang bisa ngejalanin itu. Nah gue memilih untuk kayak lebih nyaman untuk karya hidup di sana, gue hidup di sini gitu. Jadi bukan itu goalnya. Tapi sejauh manapun lo pergi, ini ya, kayak bukunya Kacetaya. Oh sejauh kemanapun kau berjalan. Tapi orang tetap nge-expose lo gimana Masa? tuh? Iya, Enggak. nggak akan bisa menghindar lo tuh. Enggak, Re. Muncul tapi tuh kecil lah, skala kecil. Kalau muncul ke publik film itu kan dilihatnya lebih banyak orang. Kayaknya nggak itu Tapi lo udah jalannya. merasa terkenal belum sih, Cel? Enggak, Re. Masa sih? Lo gimana, Lo Re? kalau ke PIM kayaknya itu Marcel Evi. Pasti kan gitu. Iya dia pas nengok-nengok Terus kayak. ada yang nanya lagi, siapa? Iya benar. Iya, dia bilang Marcel Evi. Emang kenapa? Siapa? Iya dia pakai baju di belakangnya ada tulisan pakai baju bola waktu itu gue ada tulisan Pakai baju mama ormas gue. enggak ya? Iya, enggak. Gitu. Jadi memang belum ke arah sana. Tapi lo mau jadi artis nggak? Weh. Main film Gimana? gitu. Mas? Jadi Dian Sastro, the next Dian Sastro ya. Tapi Wak Doyok bukan Wardoyo. Pak Doyok. Enggak dong. Nggak ada deh. Ini PR-nya aja masih banyak. PR-nya masih banyak dan kayaknya nggak tahu kalau gue kayaknya lebih happy membuat karya yang guenya nggak terlalu. Iya gue lebih happy buat sesuatu yang nggak terlalu terekspos karena
Itu tuh ujiannya beda lagi kan, dapat exposure, Yes. pujian, banyak nama yang ngelihat, itu kan ujiannya beda lagi dan kayaknya gue Oke. nggak memilih di part itu dulu. Cuman kan kalau hari-hari lo kelihatannya selalu ketawa tiwi, tapi kalau bikin buku lo tuh kelihatannya serius gitu. Terus kayak dalam kalimat-kalimatnya menghilangkan sisi-sisi humoris Marcel FPC, asik gak? Menghilangkan sisi-sisi humoris Bagus nih, Marcel Re, itu nggak ada di list pertanyaan loh. Makanya. Improvisasi yang baik, Bagus. iya. Nah, sebenarnya buku-buku lo ini tuh ada juga curahan hati dari sisi gelap di dalam diri lo nggak sih? Pastilah, pastilah. Gue tuh memperumpamakan buku itu gue di atas jam 1 pagi. Jadi kalau lo ketemu gue di 1 siang, lo nggak akan ketemu gue yang di sini. Tapi teman-teman gue yang suka ngobrol di atas jam 12, ya akan ketemu part ini. Dan Beda ya. manusia kan ada layernya kan, banyak layernya. Lu pasti di depan orang tua lu kayak gini nggak? Enggak dong, depan mertua enggak. Ya, emang gak ada? Oh ya lu udah pakai cincin pernikahan ya, tunjukin dong. Dini nggak pernikahannya, tua ya. Terus? Iya, pasti kan manusia tuh layering lah. Kita ketemu guru di sekolah gimana, kita ketemu temen. Nah, part ini nih part yang mungkin jarang ditampilin ke banyak orang. Dan dari kecil gue memang overthinking banget, tapi suka nulis. Nah, pemikiran-pemikiran itu yang gue coba untuk tumpahin. Dan ya jadilah, lo tadi nanya curhat apa enggak gitu ya? Sisi gelap lo ya ini berarti buku-buku curhatan lu bukan terdalam, gitu ya? betul. Sederhananya. Betul. Pastilah. Sebagai seniman apalagi Re yang dipunya? Seniman? Seniman lah. Oh, kita pekerja seni. Singkatan. Bagus nih terus apa lagi? Iya, apalagi Re yang dipunya sebagai seniman, gue pembuat karya, ya yang dipunya ya pengalaman pribadi, kisah apa yang kita lihat, sensitivitas itu kan yang coba dituangin, sama kejujuran itu yang coba dituangin di karya. Jadi ya berusaha semaksimalnya untuk sejujur mungkin apa yang dirasakan, dan nantinya ternyata lebih mudah untuk nge-reach perasaan orang lain. Karena kalau udah dibuat-buat berasa, Re. Dan lo merasa jujur apa yang lo tulis di 2 buku ini? Jadi gini, Re. Aduh serius nih. Gue juga lupa, ini udah berapa tahun lalu gue tulis. Gue tulis 2016. Umur gue 26. Ini 2019 loh gue inget tulisnya. Iya, ini gue tulis ini udah 10 tahun. Gue tulis di 2009. Tulisan pertama gue tuh masih gue SMA. Oh enggak deh, gue udah kuliah. Jadi tuh udah lama, ini tuh rasa yang tabulasi rasa lah. Ini aja kan tentang 10 tahun anak yang suka mendem, gak pernah menghadapi kesedihannya. Mungkin di luar sana ada teman-teman yang ngerasa itu juga. Gue coba rangkum dan jadi satu buku. Ini ditulis 2016 yang memang awalnya lagi tidur tuh gue kepikiran, anak gue suatu hari nanti berjarak gak ya sama gue. Terus gue coba posisikan kalau gue jadi ibu, gue mau ngomong apa ya ke dia ya? Tapi lo pernah ngerasa hidup lo hampa gak sih, Cel? Nyanyi. Hampa terasa. Pernah gak sih, Cel, lo kayak hampa, kesepian, sinonim. atau apa nih? Hampa tuh kayak kesepian kan lo udah kayak benar-benar ngerasa gue satu titik kayak gue benar-benar gak titik itu kan? Iya, kesepian. Satu titik itu ya. Pasti ada lah, Re, pasti ada. Tapi kayaknya itu berguna buat kita para seniman. Betul. Iya, itu kayak temen gitu loh, kayak di saat sendiri, di saat ngerasa sedih, apalagi kayak duh kok nggak ada orang ya. Nah itu tuh lebih sensitif. Apalagi pas karantina kemarin lo ngerasa nggak tapi sendirian? Iya berasa. Waktu kita karantina kan berasa ya, tadinya rame hidup kita kerja ketemu orang, terus tiba-tiba di rumah. Jadi banyak hal yang harusnya nggak dipikirin jadi dipikirin. Hal yang jadi banyak yang bisa dipikirin. Nah kalau overthinkingnya untuk kita seniman kan jadinya banyak pikiran yang bisa dituangin gitu. Nah masalahnya saat nggak punya pikiran kan. Kalau lagi seneng kan kayak nggak punya pikiran ya, ketawa kayak gini ya. Apa isinya? Kosong. Nah, itu nggak ada. Itu nggak ada yang bisa ditulis. Jadi ya gue menghargai dan mencoba menikmati si kesepian itu sih. Lo gimana? Ditanya balik, Pepi. Ada teksturnya. Iya. Tapi kalau hari-hari lo siapa sih orang yang paling memberikan support sistem terbesar? Yang suka ngucapin hati-hati di jalan, mungkin kalau mau pergi ke sini gitu atau gimana, atau mungkin jangan lupa makan ya, Cel. Mungkin gue udah 32 tahun ya, makan masih lupa. Maksud gue kayak udah 3 hari nih gak makan, kenapa? Gak ada yang ngingetin makan, gue kenapa nih gitu kan, tipes. Karena gak ada yang ngingetin makan. Kalau support system, keluarga, sama orang deket, gue tuh beruntungnya.
Ada beberapa orang yang Oh, dekat. Orang-orang dekat inilah yang dan apa lagi sebenarnya ya? Terus? selain jadi support system jadi inspirasi, Rey. Karena nih Mhm. kalau gue itu adalah akumulasi dari keluarga gue. Mhm. Bokap gue tuh pengusaha, nyokap gue tuh seniman, di rumah tuh suka menjahit, suka menyulam, Mmm. suka buat Kerajinan lah kaligrafi, ya? kerajinan tangan. Kakak gue tuh suka nulis dari kecil, abang gue tuh suka gambar. Dan lo perpaduan semuanya? Gue perpaduan semuanya, jadi kayak gue tuh nggak bisa punya gue jadi pengusaha sekarang, jadi penulis dan lain-lainnya, nggak akan jadi nih kalau 4 orang ini nggak ada. Jadi ya itu support system terbesar pastinya. Bersyukur banget punya mereka ya? Datang Oh ya, jadi makin nangis datang nih ya gue hari ini. maksudnya. Ada surprise guest Bila ya. terkecil di dunia. Tuan Crab. Iya. Terus kalau ngomongin, karya-karya lo ini kan udah banyak menginspirasi banyak orang. Terus menurut lo orang-orang terinspirasi sama lo tuh udah bagian dari kesuksesan lo gak sih? Gue nggak merasa Mmm. sukses, Rey. Masa? Sukses, gue nggak punya ambisi yang besar sebenarnya. Ini buku laku aja, ini buku yang ini, Rey. Mhm. Buku ini tuh maunya tadinya nggak laku. Gue bilang sama partner gue, Serius? gue bilang, "Gue Masa tuh sih? nggak Oh lo ambisius." kan Gue tuh jual-jual di toko buku lokal dulu awalnya iya, kan? gue tuh nggak punya cita-cita yang besar. Mhm. Mau jadi apa, gue mau punya duit berapa aja gue nggak tahu dari kecil, karena gue cuma mikir, ya udahlah hidup tuh gitu aja, Iya. biasa aja, dan terbiasa jadi biasa-biasa aja. Buku ini nih waktu itu gue cuma bilang, "Cel, gue nggak mau laku, cuma mau laku paling 1000 buku lah buat distribusi ke toko buku kecil." Terus ternyata di perjalanannya buku itu dibeli e-commerce, Yes. banyak dan lain-lainnya. Nah di perjalanan itu banyak keberuntungan-keberuntungan dan kemudahan yang gue dapat dari orang-orang sekitar. Jadi kalau dibilang sukses, berapa? Maksudnya suksesnya tuh apa? J.K. Rowling menurut gue sukses. Iya. Nah gue mau kayak dia, tidur aja Heeh. royaltinya Heeh. ngalir. Terus IP-nya tuh jadi banyak produk gitu. Kan dia Laku kayaknya semua. kaya Lo laku ya. nggak baju lo, Laku sih sepatunya? Laku alhamdulillah alhamdulillah ya. ya? Alhamdulillah laku, Mhm. tapi benchmark sukses gue bukan itu Bukan itu? kayaknya. Peace of mind. Nah itu, Oh. Terus tujuan apa? hidup emong. Nah, Mhm. tapi kalau tanya sekarang kalau lo lihat yang di surface, ya gue merasa cukup aja. Gue merasa cukup dan kalau bilang ini menginspirasi orang, pasti itu kalau gue pribadi itu tujuan utama berkarya pasti kan pengen jadi dampak baik. Dan di saat gue bikin satu karya ini kan terinspirasi dari banyak orang sebelumnya ya, Betul. orang sekitar gue, seniman-seniman yang gue ngefans dulu dan lain-lainnya. Dan di saat ini mengalir, diwariskan ke orang-orang lainnya, pasti kan itu jadi hal baik, pahala baik untuk mereka yang juga jadi inspirasi gue gitu. Terus seniman yang lo paling idolain siapa? Tadi kan ngomongin seniman yang lo fans, yang lo fans gitu. Ada namanya Dan nge-influence karya-karya lo, gambar-gambar lo jadi sebagus ini? masa? Bukan gue yang gambar. Ngejilat, terus? Ada namanya John Julian. John Julian, terus ada Dallas Clayton dan beberapa ilustrator lah. Gue tuh basicnya kan graphic designer, bukan penulis sebenarnya kan. Mas kawan tuh ya, Dallas Clayton. Bener kan? Ning. Lebih nggak ada jeda tadi 2 detik. Ngomong apa lo tadi? Mas kawan, Dallas Clayton kan? Agak nggak dengar. Bukan. Bukan, ilustrator adalah buku anak. Gue tuh suka lihat buku anak. Jadi ya menurut gue ya kita kan nggak ada yang baru lah sebenarnya. Sekarang semuanya juga hasil terinspirasi. Jadi ya kalau itu bisa diwarisin, hal baiknya bisa diwarisin, ya pasti itu jadi pencapaian. Itu salah satu kesuksesan menurut gue. Nah, terus tokoh Awan di 2 buku ini kan menceritakan tentang kedekatan antara anak dan ibu, anak perempuan khususnya. Hubungan seorang ibu yang mau menyampaikan pesan buat anak di masa depan, bener kan? Lo relate nggak? Kan gue bukan ibu. Nah, pertanyaannya lo lebih dekat sama ibu lo sebenarnya tuh, apa bapak lo? Beda-beda fungsi sih, Re. Beda-beda fungsi. Dibilang dekat ya dua-duanya dekat. Mau nyari part yang emosi, kita bisa ngobrol sama ibu. Ngomongin part yang logika, bisa sama bapak. Sama aja dua-duanya, cuma ini tuh apa yang gue pelajari dari nyokap, terus gue coba untuk gue imajinasikan kalau nanti gue jadi ibu tuh akan gimana ya? Apakah anak gue akan berjarak sama gue dan akhirnya dia mencari ilmu-ilmu atau nasihat lain di luar sana gitu. Kayak gitu-gitunya kan kita nggak pernah tahu tuh, nggak pernah kebayang. Jadi ini imajinasi, ini anak di depan kalau lihat covernya, ini tuh waktu mereka lagi bercerita malam. Ini kamar anak itu. Saat ibunya setiap malam tuh lagi ngedongeng. Nah surat itu yang selalu datang kayak, oh iya ya ada pengingat yang juga ini sebenarnya untuk pengingat ibunya. Jangan sampai suatu hari saat dia menua, dia jadi orang yang dia benci.
Kadang-kadang kita sering kayak, gue gak suka orang kayak gini, orang gak suka orang kayak gitu, tapi kita jadi gitu. Betul, betul. Nah, pengingat terbaiknya adalah diri kita sendiri kan sebenarnya. Nah, ini sebenarnya pelajaran buat diri gue. Tapi perjuangan terbesar untuk menjadi seorang ibu sejauh ini ya? Jadi gini ya. Main Tamagotchi ya kata Nino ya. Iya, itu sama gue The Sims. Gue di The Sims gue telaten banget. Jadi mereka hidup bahagia lah ya di The Sims. Forever ever after ya. Iya, walaupun gue pakai motherload ya, pakai nyari duitnya, gue pakai cheat. Cuma anak-anak gue semuanya hidupnya sejahtera. Ya. Sekolah juga tinggi. Lo kan juga podcaster sebelumnya. Terus sekarang udah gak nge-podcast lagi, kenapa tuh? Lo minder sama podcaster-podcaster. Jadi gini ya, karir tuh paling baik ditinggalkan saat di puncak. Waduh. Enggak lah. Enggak. Itu kan sama sahabat gue Mayu. Kita tuh waktu tahun 2017 lagi stres. Kita punya perusahaan. Mayu punya perusahaan, gue punya perusahaan. Setiap akhir bulan kita harus gajian orang kan. Betul. Terus aduh capek, setiap bulan tuh nangis mulu, mau gajian orang nangis. Ngapain ya Mai, kok kayaknya hidup kita kerja mulu gitu, cari duit mulu kerjaannya. Yuk kita bikin suatu karya yang kita gak perlu punya target gitu. Akhirnya kita bikinlah podcast. Pas podcastnya jadi, ternyata ada beberapa orang yang senang. Pas ada yang senang, ada supply and demand, ada tuntutan-tuntutan itu. Kak bikin ini dong, bikin ini. Nah udah bikin tadi kita senang-senang, kok ada tuntutan ya? Di saat ada tuntutan kita pergi. Karena kalau udah ada stres ya di sana, itu pekerjaan. Ya, udah. Kalau udah masuk ke fase karir, itu udah nggak fun gitu. Akhirnya udah nggak fun kalau udah dijadiin target, ada duitnya gitu. Orang tujuannya ini tuh side project senang-senang gitu. Berarti lo hidup sebagai penulis buku dan pengelola IP itu bukan karir nganggapnya? Karir, makanya podcast capek itu dong. Bukan karir, capek. Capek lah pasti, orang gue juga mau quit berkali-kali. Ketika ada di puncak. Bener, gue tuh suka kayak udahlah, kayak udah cukup gitu. Karena gue gampang bilang cukup, orang itu kekurangan dan kelebihan ya mungkin ya. Jadi ya di podcast tuh gitu, kalau tanya, makanya jedanya cukup lama. Terus kita sempat bikin, tapi kayak bikin sekali, udah ya capek Mai, ngapain gitu. Jadi gak ada pressure di sana. Tapi jadi penulis buku, gue kan juga penulis nih. Banyak yang nanya nih, kayak hidup jadi penulis tuh menunjang secara materi gak sih? Bisa kaya gak sih? Gitu, budaya emang banyak. Menurut lo gimana menyikapi pertanyaan-pertanyaan kayak gitu? Enggak, kaya tuh apa kan? Pertama kaya itu apa? Kaya lu seberapa? Cukupnya seberapa kan? Gitu kan. Kalau mau kaya banget, susah buat gue. Cuma kenapa? Akhirnya kita cari bentuk. Kita sama tim, gue ada perusahaan namanya Kebahagiaan Itu Sederhana, KISS, wah. Dev Hendrik sama siapa satu lagi ya coba? Tuh uji-uji terus. Gue tuh agak short memory syndrome soal nama. Desvita Maharani. Itu. Oke, terus? Pertanyaannya apa? Ayo. Jadi penulis bisa kaya nggak? Jadi J.K. Rowling bisa. Bisa. Tapi kalau yang gue pelajarin di luar, kenapa penulis bisa hidup, IP-nya yang jalan. Tidak sekedar mengharapkan royalti buku. Karena nggak besar. Minat baca juga nggak tinggi. Jadi kita teman-teman seniman, penulis, perlu mikir lagi, mencari pola baru, apa ya caranya supaya nggak berhenti di buku. Akhirnya gue belajar menduplikasi, kenapa Harry Potter bisa sukses. Gak cuma di bukunya, akhirnya hidup di film, di series, dan lain-lainnya. Merchandising, di theme park, dan lain-lainnya. Nah, kok kayaknya bisa lah sedikit banyak kita coba duplikasi. Dari situlah kalau bilang penulis bisa hidup apa enggak, bisa. Banyak kok penulis yang hidup, tapi hidupnya yang seperti apanya itu beda-beda sesuai standar orang. Tapi gue meyakini IP ini modal terbesar yang kita punya. Banyak orang di luar sana nyari bibitnya, nyari ide, nyari brandnya. Tapi gimana cara maintain supaya besarnya aja, kita perlu kerjasama gitu. Jawabannya bagus. Terus kalau ngomongin soal proses kreatif penulisan, lo pernah nggak ngalamin writer's block? Gue percaya. Karena gue merasakan ada fase kayak gue nggak bisa nulis dan gue nggak pingin nulis. Dulu gue kayak harus ada deadline, ada apa. Akhirnya tulisannya agak banyak yang nggak pure gitu karena diada-adain aja ngarang. Dan sekarang gue kalau gue memang lagi nggak pingin banget gue keluar, gue kasih jarak, gue pergi ngapain dulu, gue kerja yang bukan kerjaan ini gitu. Itu membantu.
termasuk proses lo dalam menulis buku Pura-Pura Bukan Manusia? Iya, udah berapa tahun tuh? Nah itu gimana persiapannya? Apa yang bisa lo share ke Nggak ada, teman-teman nggak ada asumsi? sih. Gue liat IG lo ada mulu soalnya gambar bapak sama anak Itu gitu. gue tuh share dari tahun Heeh. 2008. Enggak. 2019 gue share. Mhm. 2020, 21, 22. Udah 3 tahun ya? Oke, Gue 3 sempet tahun juga. nulis, gue tuh jeda-jeda nulis dalam 2 bulan off. Mhm. Terus gue kerjain project lain, terus gue nulis lagi off, terus kerjain project lain. Sekarang udah sampai mana? Belum sampai mana-mana. Masa sih? Kan Tapi lo udah beli buku-buku buat risetnya tuh gue lihat, ya kan? benar-benar. Tapi Benar. gue meyakini tahun ini rilis. Kok bisa yakin? Sementara lo nya nggak ngapa-ngapain. Ghostwriter, enggak lah. Enggak, itu konsep udah ada. Konsepnya udah jadi. Yang lama itu sebenarnya konsep. Saat ngonsepin satu ide, ini panjangnya seperti apa, target market seperti apa, itu yang cukup lama. Nah kalau udah ada DNA-nya, gue menyebutnya, itu nanti pengembangannya nggak lama sebenarnya. Semoga lah, doain yuk, kita doa ya semuanya ya. Tapi Cel, terakhir, selain bikin buku kan lo juga dikenal penulis lagu nih. Waktu yang Rehat, yang nulis Kunto doang. Gue dikit diambil Noah, dikit. Ariel aja. Gue cuma naruh nama. Masa sih? Iya. Tumpang dompleng ya? Iya, gue bilang gue butuh nih exposure. Dalam waktu dekat ada musisi siapa yang mau lagi lo tulis lagunya? Ada nggak ya? Kayaknya Lu pada ada, calling. tapi Gua belum bohong. rilis. Enggak, kayaknya nggak ada. Ada, tadi lo bilang ada ya? Gue lupa. Gue ada nulis tahun lalu, kayaknya gue ada nulis 2 lagu. Tapi gue nggak tahu itu jadi apa enggak gitu. Buat Reza Artamevia. Bukan, Reza Candika. Ada, tapi gue nggak tahu itu rilis apa enggak gitu. Tapi lu udah bikinin tuh lagunya? Udah. Tentang apa? Gue lupa. Cinta lagi? Enggak, kayak gue tuh nggak jago nulis cinta-cinta. Masa sih? Lo cari di buku gue nggak ada satupun kalimat cinta di buku gue. Yang buat Noah pun iya ya? Nggak ada kan? Kalimat cinta kan? Betul. Gue nggak bisa. Lo anti cinta? Bukan. Apa dong? Gak bisa, kayak di gue tuh kayak cringe, kayak gitu, cringe gitu. Ya, benar-benar. Apa ya? Gue biasa ganti kata kasih. Ibu. Balik lagi yang ceritanya Awan dan sepanjang masa. Gitu. Tapi gue tuh seneng nulis lagu tuh kayak beda medium dan pendengarnya beda kan. Pembaca buku Amin tuh nggak ada perbedaan, sama lebih luas gitu kayaknya. Kalau KTBB filmnya progresnya sejauh mana? Kita ada film. Apa? Insya Allah tahun ini sama tahun depan ya. Ada 2 film. Judulnya Rahasia. Apa yang bagi? Ya udah potong deh. Galak ya? Galak. 2 film. Insya Allah akhir tahun ini sama tahun depan. Sama akan ada event, akan ada buku, akan ada project-project lainnya gitu. Lo mau nanya kan selanjutnya bikin apa sih gitu kan? Lo udah tahu. Ya film berarti terkait NKCTHI juga ya? Ini masih universe yang sama. Tahun ini kan pandemi udah mulai reda, teman-teman udah mulai bisa berkarya dengan normal. Kita udah mulai kembali aktif sebentar lagi, jadi ada beberapa event, film, buku, dan lain-lainnya. Dan lo excited? Kelihatan. Tapi hati capek ya. Oke Cel, thank you banget. Terima kasih banyak. Ini buku gue ya, gak usah dibawa pulang ya. Gue gak ada mental klepto. Oke, thank you ya. Terima Kita ketemu kasih. lagi di lain kesempatan. Makasih udah ini kali kedua bareng Asumsi ya, ngobrol-ngobrol. Iya, sama lo juga ketemu kan waktu itu. Betul. Sama Ajis doa ibu juga kan. Iya benar. Wassalam buat Bang Ajis. Iya, halo. Oke, thank you Cel. Sampai ketemu lagi di Terima kasih banyak. Asumsi eksklusif berikutnya. Saya Ray Ihwana pamit. Sampai jumpa. Tidak selalu musuh datang dari arah berlawanan. Kadang dari sini, ruang terdekat. Berjarak antara logika dan hati. Namanya ego, ekspektasi, dan emosi.